Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Bangsa Kiebai. Di video kali ini gue mau melakukan penggantian prosesor ya. Jadi di video sebelumnya kan pas rakit e-tech ini gue pakai Ryzen 5 2600X. Nah sekarang gue mau ganti prosesornya itu menjadi Ryzen 5 3400G, seri G untuk Ryzen 5. Jadi kenapa gue ganti, karena ini sudah termasuk prosesor with Radeon grafik. Jadi karena ini sudah termasuk graphic cardnya, jadi gue bakal copot untuk Radeon RX 480 nya ini. Jadi gue nggak pakai Vega eksternal. Dan kita unboxing juga untuk prosesor AMD Ryzen 5 3400G ini. Nah itu tadi proses kita mengganti prosesornya ya. Kita nggak copot motherboardnya keluar, kita langsung pasang aja di sini. Nah kalau misalnya teman-teman mau mengganti prosesornya dengan yang model Radeon grafik ini atau udah integrated, kita pertama harus tahu dulu ya apa itu
CPU, APU, GPU. Jadi CPU itu istilahnya prosesornya yang memang dia memproses sebuah informasi. Kalau GPU itu lebih ke grafisnya ya, yang ditampilkan ke monitor. Kemudian ada yang namanya istilahnya integrated graphic atau APU, jadi accelerated processing unit. Jadi di prosesornya ini ada CPU dan GPU, jadi dijadiin satu. Nah kalau GPU sendiri kan kalau misalnya eksternal ya kayak VGA ini sebenarnya GPU eksternal. Nah kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai VGA eksternal, kita bisa pakai CPU yang ada integrated graphic processing unitnya. Jadi kalau misalnya Intel itu yang nggak ada grafik unitnya ya, untuk itu adalah yang serinya belakangnya ada F-nya, itu dia tidak ada grafik unitnya. Jadi di kotaknya dia disebutin discrete graphic required. Jadi kalau nggak ada VGA eksternal dia nggak bakal tampil ke monitor. Jadi kalau misalnya yang seri F ini perlu untuk VGA eksternal. Nah kalau untuk seri AMD itu yang serinya selain G itu perlu VGA eksternal. Jadi untuk yang Ryzen itu gampang. Jadi kalau ada G-nya di belakang 3400G, 2200G, berarti itu udah ada grafik Radeonnya. Jadi nggak perlu VGA, kita bisa running. Nah kalau misalnya Intel serinya yang ada F-nya di belakang itu perlu graphic card. Nah kalau misalnya teman-teman pakai AMD Radeon ini, kita harus pastiin dulu kompatibilitas ke motherboardnya ya. Hanya chipset tertentu yang support untuk Radeon grafis ini. Kalau saya pakai B450 itu sudah support untuk Radeon grafis. Kalau untuk Intel dia soketnya sih rata-rata udah support mau yang ada grafiknya ataupun tidak. Kalau Intel kan biasanya dia Intel UHD. Kalau misalnya ke teman-teman browsing, oh dia udah ada Intel HD grafiknya, nah itu dia berarti udah include graphic cardnya. Kalau AMD biasanya namanya Radeon Vega 11, Vega 8 itu AMD. Berarti kalau misalnya teman-teman cari komputer tulisannya ada Radeon Vega atau Intel UHD, berarti itu dia nggak pakai Vega eksternal ya, dia nggak ada pakai eksternal. Jadi jangan sampai kalian beli prosesor atau komputer tuh terlalu mahal, padahal dia nggak ada VGA eksternalnya. Kalau teman-teman pakai VGA AMD itu usahakan memorinya itu yang dual channel ya. Jadi kalau integrated graphic dia kalau bisa memorinya dual channel, jadi ada dua kayak gini. Biasanya kalau di paket penjualan RAM itu udah kitnya lah 2x8, 2x4, 2x16. Itu biar memori bandwidthnya untuk ke grafiknya lebih bagus. Dan juga kalau misalnya pakai integrated graphic berarti kan kita nggak pakai VGA eksternal. Nah kita harus tahu kita mau pakai berapa monitor. Kalau VGA kan kita bisa lihat di sini outputnya dia ada HDMI, ada DVI-nya. Jadi HDMI-nya sini ada slotnya 2, jadi bisa 2 monitor. Nah kalau misalnya kalian pakai integrated graphic seperti ini, kalian harus cek juga di bagian belakangnya ya, dia udah support berapa slot. Kalau misalnya sini aku pakai B450i Aorus, dia ada HDMI-nya juga ada 2, HDMI 2, DisplayPort 1 di bagian belakang. Jadi pastiin kebutuhan kalian ya. Takutnya nanti pakai integrated graphic tapi untuk outputnya kalian kurang. Nah kemudian kapan kita mau pilih untuk yang integrated graphic ini atau APU ini? Ya, yang pertama itu kalau kalian itu sebenarnya gamers tapi nggak hardcore gitu, bukan main games yang AAA dan harus FPS tinggi, harus grafiknya harus ultra. Nah kalian bisa pakai grafik integrated ini. Kalau misalnya teman-teman cek di YouTube gitu ya, langsung aja pakai misalnya Radeon Vega main game apa, nah itu sebenarnya bisa, tapi mungkin FPS-nya rendah atau grafik yang setting itu sebenarnya low. Nah, itu cukup bisa untuk main lah. Tapi kalau misalnya kalian gamer kelas berat, maka saya nggak rekomendasi untuk grafik integrated, jadi harus pakai VGA eksternal. Kemudian kalau misalnya kalian mau rencana upgrade tapi untuk sekarang budgetnya belum ada, nah bolehlah kalian pakai integrated dulu. Nah nanti kalau misalnya udah ada dananya, kalian kalau bisa jual aja prosesornya. Jadi yang integrated graphic ini jual,
beli yang benar-benar khusus CPU-nya doang sama VGA-nya. Jadi karena kekuatan atau speed-nya yang integrated graphics sama yang yang hanya CPU itu beda jelas kecepatannya. Jadi kalau misalnya memang mau upgrade, ya jual prosesornya yang ada radio grafiknya, terus beli yang memang khusus CPU aja. Kalian beli graphic cardnya. Karena kalau pakai grafik terus pakai VGA eksternal itu sayang lah istilahnya. Dan yang terakhir yang pasti, kalau kalian pakai grafik integrated ini kalian hemat listrik. Jadi kalau kayak RX 480 ini dengan full loadnya itu TDP-nya bisa sampai 150 watt. Jadi kalau misalnya kalian pakai integrated, berarti PSU kalian bisa lebih kecil lagi, bisa mungkin 350 udah cukup, listrik lebih hemat. Itu tadi tips kalau kalian ingin memilih prosesornya itu untuk yang tipenya APU ya. Jangan lupa kalau misalnya video ini menarik, di like, di komen, dan juga di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.